Halo, selamat pagi teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman Riox TV, hari ini kita akan ngebahas masalah repaint velg. Nah, soalnya banyak nih dari teman-teman yang bingung nih, Bang, repaint itu mahal nggak sih? Dan Bang, kalau repaint itu ngelotok nggak sih? Terus Bang, kalau repaint itu apa ngerusak velg aslinya dan segala macam. Hari ini kita bahas dan akan kita kasih tahu harga dan fasilitas yang relasinya Riox TV punya ini masalah pervelkan atau repaint velg ini teman-teman. Jadi video ini didedikasikan buat kalian yang lagi galau mau repaint atau enggak. Tonton terus videonya sampai habis. Oke teman-teman Riox TV, jadi gua akan bahas yang pertama. Yang pertama adalah masalah harga. Nah, jadi untuk paket repaint velg itu sebenarnya harganya adalah segini. Nah, itu mulai dari yang 150 sampai 250 cc. Bang, kenapa beda? Kan sama aja ngewarnain. Kadang itu ukurannya beda. Jadi si abang-abang yang ngecat itu butuh cat lebih banyak untuk ngecat yang lebih lebar. Maka dari itu harganya lebih mahal daripada yang standar ataupun yang matic. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan untuk harga segitu itu udah murah banget kalau menurut gua. Dengan ya opini pribadi gua, masalah ngecat velg itu bener-bener bisa menyajikan satu hal yang berbeda pada motormu. Motormu akan lebih terlihat sesuai dengan kebutuhanmu, gayamu, yoi. Your motorcycle, your taste. Walah, kurang lebih kayak gitu. Jadi, apalagi Riox TV paling hobi banget ketika motor jadi koleksi Riox TV itu pasti velgnya merah. Merah-merah gimana gitu. Dan gue sangat suka banget dengan model warna kayak gitu. Jadi sepatunya si motor ini kelihatan nyala dalam keadaan gelap ataupun dalam keadaan terang. Jadi kelihatan berbeda banget gitu teman-teman. Jadi untuk poin pertama itu dia masalah harga. Dan gue agak sedikit bahas atau ngenalin satu program baru dari relasi kita yaitu K20 Speed Shop. Hal yang paling bikin enjoy dari Riox TV adalah ketika kalian itu mau repaint velg tapi kalian males keluar rumah karena PSBB dan lain-lain, kalian bisa langsung telepon adminnya, terutama untuk wilayah Tangerang Selatan teman-teman. Jadi dia akan ke sana, pas sudah sampai sana ban kalian akan dicopot, terus velg kalian akan dicopot, terus kalian dikasih pilihan warna. Kalian mau milih warna yang mana? Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus habis itu dia balik lagi ke bengkelnya, dia melakukan repaint. Setelah selesai, seharian biasanya langsung dianterin lagi dan dipasang. Nah, kita tinggal lunasin nih pembayarannya. Simple banget. Dan kalau misalkan ada komplain-komplain, bisa langsung komplain di situ. Nanti langsung dibawa lagi sama dia untuk diperbaiki atau untuk mau di-repaint ulang dan lain-lain. Jadi ini mempermudah banget ketika kita pengen liburan di rumah tapi gatel pengen modifikasi motor kita. Dan itu salah satu fasilitasnya. Dan kalian juga bisa banget kalau mau servis atau pasang part modifikasi di rumah teman-teman. Jadi nanti tinggal calling adminnya langsung. Kayak kemarin tuh gua kalau nggak salah sempet si Mimin pasang handle RCB, kopling RCB, dan dia lagi sibuk jadi dia langsung telepon aja, terus orangnya ke sana, pihak K20 pasangin dan selesai. Dan itu sangat simple banget teman-teman. Nah, jadi bukan hanya repaint ataupun pasang parts modifikasi, servis pun bisa teman-teman. Hanya tinggal tambah 150.000 aja dan itu kalian sudah terlayani di rumah teman-teman. Bang, servis emang bisa? Iya, servis bisa karena mobilnya dia itu keren banget servis car-nya. Jadi di belakangnya itu udah ada kompresor, terus udah ada alat-alat yang lengkap dan udah bawa stok oli dan segala macam. Apalagi kalau kalian modifikasi, itu ketika kalian booking modifikasinya, partsnya itu langsung disiapin dan dibawa. Dan dia nggak bawanya cuma satu teman-teman, dia bawa dua. Jadi ada pilihan warna yang di sana kalian bisa tentukan mau warna yang mana. Keren banget kan? Jadi itu poin yang pertama, masalah harga dan fasilitas home service-nya mereka. Kalau misalkan kalian males ngecat ke bengkel atau males motornya nginep di bengkel, itu bisa aja kayak gitu teman-teman. Let's go, lanjut ke poin yang kedua.
Oke teman-teman, poin kedua alasan kenapa kita harus repaint velg. Kenapa bang? Ya tentunya repaint velg itu akan membawa nuansa yang berbeda kepada motor kalian. Kayak gue pribadi, dulu pernah nge-repaint si ZX25R dan kelihatannya itu jadi keren banget. Kenapa kok di repaint? Alasan gue pribadi repaint velg adalah agar motor gue itu terlihat beda dengan motor yang lain, walaupun merek atau modelnya sama temen-temen. Jadi walaupun kita sama-sama ZX25R, tapi motor gue lebih keciri karena motor gue itu sudah repaint velg pakai velg yang merah waktu itu. Nah, jadi kalian pun bebas menentukan mau repaint velg warna apa dan kayak gimana. Itu sebenarnya masing-masing punya opini masing-masing apa sih yang bikin menunjang repaint velg itu. Nah, kalau gue pribadi ya itu tadi, supaya motor kita kelihatan berbeda. Nah, kalian juga bisa lihat di R25 ini. Ini motornya warnanya biru, terus velgnya warnanya ungu. Mungkin sebagian orang ini agak sedikit nabrak warnanya, tapi bagi si ownernya sangat suka banget karena ini adalah go banget. Nah, jadi masing-masing itu punya taste sendiri-sendiri teman-teman. Jadi jangan pernah kalian mengkoreksi kendaraan orang, ih jelek, ih aneh dan segala macam. Enggak juga, karena motor ketika udah di repaint velg atau apapun itu, atau udah masuk sentuhan modifikasi, itu adalah ciri khas si pemilik teman-teman. Jadi rasanya si ownernya teman-teman. Ya masing-masing punya selera, masing-masing punya ini. Kalau menurut gua R25 ini jadi kelihatan tambah unik dan manis. Nah jadi kalian juga bisa tuh nentuin warna apa nih dan kayak gimana nih. Nah kalau Ryosuke kan merah, kalau si R25 tadi ungu. Kalau si Mimin gold. Nah jadi kalian apa gitu kan. Ada juga yang red candy dan segala macam. Dengan harga yang di poin pertama tadi, itu bisa jadi patokan kalian. Oh, jadi kalau tabungannya gimana nih? Kurang apa enggak nih? Jadi kalau mau ngecat, patokan harganya segitu. Kalau misalkan ada yang lebih mahal bang, gini. Ya, itu balik lagi sih. Sebenarnya beda toko, beda harga juga. Nah, ini adalah dimana tempat kita ngecatnya, teman-teman. Jadi itu adalah opini gue tentang apa sih, kenapa sih harus repaint velg. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut ke poin ketiga. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu apakah repaint velg ini ngerusak velg standarnya? Sama sekali enggak teman-teman, karena ya kan itu barang padat terus ditempelin cat, apa yang rusak? Iya, yang rusak adalah cat standarnya aja, iya. Tapi kalau fisiknya itu nggak ngerusak teman-teman. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin teman-teman ragu ya, mau ngecat takut ngerusak fisiknya. Sebenarnya nggak sama sekali teman-teman. Jadi mungkin lapisan catnya aja yang rusak. Cuma kalau fisiknya itu nggak rusak. Atau misalkan setelah di repaint selama 3 minggu besoknya peleknya retak, nggak juga teman-teman. Kita repaint sampai sekarang nggak apa-apa. Jadi itu nggak ada masalah teman-teman repaint. Dan repaint itu bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 hari repaint velgnya. Untuk kualitas cat yang bagus itu maksimal 3 hari. Jadi kayak dipanggang gitu, dipanggang ya, di open gitu. Jadi dia itu bisa sampai 3 hari. Jadi nempelnya lebih bagus dan lebih kuat teman-teman. Jadi nggak akan ngerusak velg originalnya secara fisiknya. Kalau catnya iya pasti kan dikelupas dulu atau diamplas gitu ya. Kemarin gue ngeliat prosesnya. Yang jelas nggak akan tuh pas habis repaint pecah velgnya, enggak teman-teman. Dijamin enggak, kecuali dia ngecatnya sambil dibanting-banting rusak. Oke, lanjut ke poin keempat deh. Oke teman-teman, poin keempat, bang, apakah kalau nge-repaint velg itu bakalan rusak repaintannya dalam jangka waktu tertentu? Ini pertanyaan keren banget. Ya teman-teman, bisa dibilang kalau misalkan kalian ngecatnya di tempat yang alatnya itu kurang bagus atau asal semprot atau gimana, ya mungkin akan mengalami ngeletek. Gue pernah nemuin ketika dia dicuci steam itu rontok. Nah tapi kalau misalkan itu benturan fisik, contohnya misalkan bannya itu pinggirannya itu kena trotoar atau apa, nah itu ya bukan salah tukang catnya teman-teman. Ataupun misalkan ban kalian bocor, bocor, congkel tuh sama abang-abang.
Lu lihat dah tuh congkelannya. Nah, kalau itu ya bukan salah catnya teman-teman, itu salah abang-abangnya, nyongkelnya terlalu kasar, jadi bocel. Nah, kalau secara kalian ibaratnya nggak pernah apa-apain ya, kalian bener-bener polos gitu, peleknya nggak pernah kena bocor, nggak pernah dicongkel, dan nggak pernah kena hal-hal yang langsung secara fisik ngegores, kayak gitu, kemungkinan sebenarnya lama kalau misalkan tukang catnya itu bener-bener bagus. Jadi kalian harus pastikan dulu catnya itu bener-bener cat yang bener-bener cat bagus, mereknya apa, atau cari tahu ini murni awet nggak atau gimana, tanya dulu. Jadi jangan pernah tergiur dengan harga yang murah, karena belum tentu yang murah banget itu pun bisa menyajikan velg kalian itu pas di repaint itu akan awet teman-teman. Jadi pesen gue sih mending ngobrol dulu atau ngelihat experience-nya di situ udah ada belum yang ngecat di situ gitu kan. Terus gimana, tanya dulu baru kalian repaint gitu. Kalau misalkan ucuk-ucuk datang, "Bang, repaint Bang." Kalian belum lihat yang pernah contoh repaint di situ, ya kayaknya kan ya juga ngeri-ngeri juga gitu. Lebih baik oh udah ada temennya nih pernah repaint di situ dan awet, terbukti, ya udah baru kalian repaint juga di situ. Kurang lebih kayak gitu teman-teman informasinya, dan 4 poin tadi, terutama di poin pertama tadi harga. Jadi buat teman-teman yang lagi mau nabung-nabung buat ngecat velg udah tahu nih patokannya berapa. Dan balik lagi, semua area, semua toko atau semua kota itu beda-beda. Jadi tergantung dari kalian, ya kembali lagi ke kalian lah. Kalau bisa Ryox TV ini cuma menyajikan patokannya aja. Kalau mau harga yang sesuai dengan Ryox TV ini tentunya di K20 Speed Shop teman-teman. Itu aja informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Cuacanya lagi kayak begini, ya teman-teman harus bisa jaga kesehatan lah. Dan tetap happy, rajin menabung untuk beli mainan. Dadah!